Salat dulu. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu ke les voyelles et les consonnes ya, huruf vokal dan huruf konsonan. Teman-teman tahu lah ya, huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Tapi di Prancis huruf voyelle atau huruf vokal itu ada huruf A, huruf I, huruf U, huruf E, huruf O, dan huruf H ya. Oke, untuk konsonan yaitu sisanya yaitu B, C, D, terus F, G, H, I, dan selanjutnya etc. Ya. Nah, kita akan belajar cara membaca misalnya jika ada huruf ketemu huruf ya, tergantung dari tipe-tipenya nanti yang saya akan jelaskan. Oke. Yang pertama di sini ya, jika ada huruf vokal ya, la voyelle ya, dengan la voyelle ya. Misalnya nih, ya contohnya ada huruf AI atau huruf EI ya. Huruf AI dan huruf EI ini misalnya bertemu ya. Itu cara membacanya adalah EI ya, EI. Nah, di sini nyemil nih, ada kecil nih contohnya yaitu mi ya. Contohnya adalah mi. Ini bahasa Perancisnya tetapi cara bacanya itu adalah mi ya. Cara bacanya adalah Mei ya. Selanjutnya ada di sini ada huruf O dan huruf I ya. Huruf O dan huruf I. Huruf O dan huruf I ya. Di sini contohnya cara membacanya huruf O dan huruf I itu OA ya. OA. Oa. Contohnya adalah ini bahasa Prancisnya jauh. Itu cara bacanya adalah lo. Ya, cara bacanya lo. Ya. Oke, selanjutnya ada huruf O dan huruf U bertemu. Itu cara membacanya adalah U ya. Ya, U ini biasa. Dan contohnya di sini adalah mati. Mati itu bahasa Perancisnya mourir. Mourir itu cara bacanya adalah mourir. Oke, lanjut. Di sini ada huruf A dan huruf U bertemu ataupun huruf E, huruf A dan huruf U bertemu. Cara bacanya itu O ya, seperti tadi kita tahu itu adalah bahasa Perancisnya air ya. O. Di sini cara bacanya ya cara bacanya O aja. O gitu. Ya. Nah, contohnya selanjutnya ada huruf OE atau huruf EU dan huruf OEU itu bertemu. Itu cara bacanya itu ya, bukan EU tapi E. Kalau ini E, yang ini yang ini ya, disusul yang ini Contohnya di sini adalah bahasa Perancis telur. Ya. Ini cara bacanya adalah ya. Ada di sini Y juga voyel ya, disusul. Contohnya adalah di sini cara bacanya adalah OY. OY untuk OY adalah OI, ya, OI gitu jadinya OI. Jadi bacanya adalah contohnya di sini adalah moyong. Nah, di sini moyong atau pertengahan dalam bahasa Indonesia cara bacanya adalah moyong. Moyong. Ya, ya, moyong. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, Kak Hana silakan yang izin Kak Agnes juga. Kak Farasmudia. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Atau masih atau perlu diulang lagi atau ya mau screenshot Kak, buku. mau tanya Kak, Iya, silakan. huruf itu kalau ketika sendiri dan ketika gabung dengan huruf lain itu beda pengucapannya. Iya, Soalnya Kak. tadi Kak yogurt ketika ey-nya sendiri jadi apa tadi? Oh iya, yogurt sebentar, Iya. saya ketik dulu ya. Kan bahasa Prancisnya Dan yogurt kan iya ini ya. Yang ditanyakan apa, Kak? kalau y sendiri kan pengucapannya i gitu ya. Y. Y. Nah, tapi ketika dibaca nggak dibaca y apa gitu. Jadi kalau udah gabung beda gitu maksudnya intinya ya. Iya, kalau sudah Pronunciation-nya.
pronunciation-nya berbeda ya. Untuk huruf yang single dengan jika bertemu dengan huruf lain dan huruf lain. Nah, di sini ada ketemu nih antara huruf Nah, seperti huruf O dan huruf U nih. Cara bacanya, heeh, bacanya bukan yaourt tapi yaurt ya. yaud. Oke, ada yang tanyakan lagi? Itu membiasakannya itu gabung-gabung terus ada itunya sulit, Kak. Oh, gitu. Ya, yang pastinya untuk membiasakannya itulah yang perlu kita lakukan, yaitu membiasakannya mulai dari ya mendengarkan yang pertama kali, lalu mencoba untuk mengucapkannya, untuk melafalkannya, untuk pronounce it ya. Boleh menggunakan Google Translate ataupun mendengar lagu bahasa Prancis atau filmnya juga boleh, ataupun apa lagi ya, mungkin mendengar rekaman ini boleh karena nanti akan direkam, boleh nanti, Mhm, untuk mencoba, melafalkan, hanya itu. Dan juga kunci selanjutnya adalah konsistensi. Konsisten untuk mhm, belajar dan yang pasti yang terakhir itu jangan males, jangan mager, terus, "Aduh, susah," jangan berpikir itu susah, nanti kalau susah, seumur hidup bakalan susah, serius, jadi jangan pikir susah. Dibawa santuy aja, guys, gitu. Oke, ada yang ingin iya tanyakan iya. lagi? Masih, Mas. Ya, dari yang Oke, Kak Radit ada di chat box yang off. sebentar ya. Oe, oe. Oe ini cara bacanya adalah ini ya, ya. Jadi kalau ini kalau yang ini ya. Ya. Bukan tapi ya. Eh, ya. Itu cara membaca untuk oe, u, terus u ya. Jadinya ya. Oh, ini ketemu dengan ini cara bacanya ini ketemu ini bacanya cara huruf ini bertemu jadinya begitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baca yang sengau itu. Iya. Sebentar ya, mungkin kita masih voyel dengan voyel. Oke, ada yang ditanyakan dulu untuk voyel dengan voyel? Mungkin Kak Radit bisa tolong diulangi di layar ini. Oke, kita ulang lagi sekali, mungkin 2 kali aja deh ya. Oke, jadi untuk ini cara bacanya adalah ya. Ini oa, ini ini o, ini ini bukan ya, tapi ini oi. Oa, u, o, oi. Oa, u, o, oi. Oke, kita Eh, untuk of, ini bacanya ya. Bacanya bukan bukan ini untuk telur ya. Tadi telur, ini bacanya tuh bukan F, tapi ya, pakai yang ini. Bukan tapi ya. Itu cara bacanya telur ya. Itu untuk tulisan ini. Ada huruf O, huruf U, ketemu. Seperti itu. Oke, ada yang baru masuk sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, jika huruf voyel bertemu dengan huruf voyel dan huruf voyel, huruf voyel dan huruf konsonan bertemu. Ya. Oke. So, jika misalnya nih yang tadi yang teman-teman tanya ini nih, sengau ya. Untuk yang sengau. Misalnya ya, ada huruf AIN, huruf EIN, huruf EN, dan huruf IN itu bertemu ya. Bacanya itu adalah eng, bukan eng tapi eng ya. Eng. Ya, bukan eng tapi eng. Eng. Nah, contohnya di sini dalam bahasa Perancisnya tang. Ini tulisannya main kan. Bacanya itu bukan main atau main tapi mong. Ya, mong. Nah, contohnya ya selanjutnya ada akhiran es. Ini bukan huruf E dan huruf S, tapi misalnya ada huruf akhiran ES ya, ataupun akhiran ER ya. Itu cara bacanya sama, yaitu ya, bukan tapi ya. E ya, E ya, huruf untuk akhiran ini ya.
untuk akhiran. Bukan berarti yang semua huruf, ada huruf ES dan huruf R-nya itu jika terhimpit ya, itu cara bacanya E, bukan. Tapi untuk di akhir, contohnya di sini ada me, ya tulisannya mes, usually. Mes itu adalah contoh dari kata kepemilikan seperti my, tapi kalau misalnya bendanya lebih dari satu, bacanya ini me, ya. Contoh selanjutnya ada buku catatan, buku tulis, ya. Ini baca bahasa Perancisnya adalah kahiye. Boleh ataupun boleh kahiye, boleh. Sebentar ada yang baru masuk. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya ada huruf O, huruf I, dan huruf N. Ya, huruf O, huruf I, dan huruf N. Cara bacanya adalah oang untuk pelafalannya, untuk pronunciation-nya adalah oang. Ya, bukan oin, tapi oang. Contohnya tadi kayak ada loang, terus ini contoh selanjutnya adalah kurang tuh bahasa Prancisnya moang. Tulisannya moin, bacanya moang. Oke, selanjutnya jika ada huruf AN, untuk AN dan huruf UN itu cara bacanya adalah ang, ya. Tidak, Ang, tapi terpisah. Situ. huruf ang. Oke, huruf cara bacanya adalah ang. Contohnya adalah bahasa Prancis satu, bahasa Prancis Iya. satu yaitu bahasa Prancis satu itu adalah ang, ya. Ya, ang. Contohnya tadi yaitu angka 1 ya, yaitu ang. Bacanya dizuling. Nah, selanjutnya jika ada huruf O dan huruf N itu bertemu. Contohnya tadi ada tong-tong tadi. Cara bacanya adalah bukan tonton tapi tong-tong. Tong. Oke, ada yang ingin tanyakan? Huruf 1 ada une ya. Une juga apa un sama une. Ya, oek Sebentar saya ketik dulu. Ini sama ini ya. Une ya. Oke. Nah, jadi di Perancis ini artinya sama, satu ya. Satu atau sebuah, sebiji, sekantong, seapalah itu. Satu. Jumlahnya satu. Tetapi yang membedakannya di sini kalau yang ini itu laki-laki ya, maskulang bahasa Perancisnya. Yang ini femina. Ya, cara membedakan itu. Jadi ada mengenal gender ya, kalau di Perancis itu ada gender ya. Terus cara baca ini seperti ini ya, ang, tapi untuk ini bacanya yun. Kenapa bukan ang? Kenapa? Karena di sebelahnya ini masih ada huruf E, di mana huruf E kalau di akhir itu jangan pernah dibaca ya. Huruf E itu jangan pernah dibaca. Ya, huruf E di akhir itu jangan pernah dibaca. Ya, bagaimana? Ya. Oke, terima kasih sama-sama. Mau nanya Kak? Ya, silahkan. Itu di gambar yang itu yang voyel plus konsonan ada AN, UN. Itu baca sama ang. Iya, ang. Walaupun awalnya A, terus yang ini awalnya U itu ang. Iya, gitu. bacanya ang. Tapi kalau dari arti apa itu ang? Kalau ang yang ini? Yang AN ya, yang AN. Nggak ada sih sebenarnya, cuman misalnya ada beberapa, ini untuk AN ini biasanya di akhiran ya. Untuk di akhiran itu. Lebih sering untuk dibaca yang akhiran. Oh bukan, nggak ada arti. Oh ini kayak apa namanya? Cuman imbuhan gitu ya, imbuhan. Iya, gitu. Tapi kalau arti nggak ada. Oke. Nggak ada. Sebuah adalah itu kan UN kan? Oh. Boleh? Iya. UN. Jadi masih bingung ya. Jadi ini yang di sini tuh cuman penggabungan, jadi untuk proses apa sih, saya bukan orang linguistik ya. Itu proses bukan pengimbuhan,
Ya, untuk cara membaca jika ada huruf ini bertemu dengan huruf ini bersatu itu namanya proses apa ya? Lupa saya. Oke, sebentar. Saya yang ER gimana Kak? Boleh. Oke, sebentar. Jadi seperti itu. Bagaimana? Sudah menjawab pertanyaannya mungkin Kak? Sudah ya? Sudah. Terima kasih sama-sama. Oke. Untuk yang ER tadi gimana cara bacanya, Kak? Oke. Contohnya ini ya, misalnya ada nih, ups, désolé. Apa lagi ya? Oh iya. Nah, ini kan akhirannya ER semua. Ya. Ini bahasa Perancisnya buku tulis. Ini bahasa Perancisnya itu artinya kata kerja untuk beristirahat ya. Cara bacanya ini adalah KY boleh, KY boleh, bisa juga KY ya. Cuman kalau yang ke selatan tuh biasanya bacanya KY, kalau ke utara tuh bacanya KY ya. Untuk geografis ya, itu masalah accent. Terus kalau yang ini cara bacanya adalah reste, reste aja, jangan restel, jangan, tapi reste. Kan kebetulan kata kerja di Prancis itu kebanyakan akhirannya er, ya ada banyak sih. Jadi jika ada er di akhiran belakangnya sama huruf akhiran s ini, akhirannya jangan dibaca tapi dibacanya e ya. Oke. So saya ulangi lagi ya. Di sini cara bacanya ong ya ong, bukan eng tapi ong, ong, ong. Yang ini e ya, yang kedua ini e. Yang ini oang, yang ini ang, yang ini ong ya. Ong, ong, e, oang, ang, oh désolé, e, ong. Ong, e, oang, ang, e, ong. Ya, sebentar ada yang ngechat nih. Izin tanya Kak, huruf yang mati di akhir apa saja? Nah, itu nanti selanjutnya ya. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Kak mau tanya, Kak. Iya, silakan. Apa bedanya huruf U sama yang tadi U-N itu? Oh, Huruf oke. U yang Biasa dengan huruf dengan ini ya. UN. Bagaimana? Huruf U dengan UN. Yang tadi itu. Kan sama Yang dibaca ang. oh, An. Oke. Ya, kalau seperti yang saya sudah bilang tadi di pertanyaan pertama ya, untuk membaca single huruf yang biasa atau cara bisa dibilang kalau kita itu adalah mengeja itu berbeda daripada untuk melafalkannya jika ada huruf lainnya. Itu namanya proses apa ya, saya lupa karena saya bukan orang linguistik, saya bukan orang sastra ya. Jadi mungkin teman-teman yang sastra bisa membantu ya prosesnya itu apa. Nah, proses itulah yang membentuk bisa kenapa ang, ada ong, ada e, ada oang, ada ong, ada et cetera, dan lain-lain ya. Ya, oke. Bagaimana? Nah, sudah menjawab mungkin? Yang membedakan itu aja sih. Bagaimana? Sudah, Kak. Oke. Sudah. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, jika ada konsonan dengan konsonan bertemu ya. Di sini oke, di sini misalnya ya misalnya di sini ada huruf CA terus ketemu dengan huruf CU ya bertemu dengan huruf CO ya. Itu makanya tadi contohnya tadi adalah ini. Ini dibacanya kalau misalnya CA jadinya K, CU dibacanya KU, CO dibacanya KO ya. Nah, ini dibacanya contohnya ini adalah KY ya. Ya, KY ya. Terus misalnya kalau misalnya ada huruf CC di situ CC CC itu bacanya bisa K, bisa S, bisa KS. Cuman biasanya sih bacanya KS.
Contohnya aksen ya, bahasa Prancisnya aksen itu sana ini. Bacanya aksen. Itu contoh yang CC. Untuk CI dan CE ya. Untuk CI dan CE ini untuk CI bacanya si, untuk CE bacanya se. Contohnya di sini ada sesi. Sesi itu bahasa Prancisnya ini. Sesi, oh ditulis. Sesi, bukan sesi tapi sesi ya. Sesi. Sesi ya. Terus selanjutnya misalnya ada huruf J dan I, terus J dengan E ya. Itu untuk JI cara bacanya J, untuk JE itu bacanya J ya. Jadi désolé, je ya. JI dan JE. Nah, contohnya di situ ada bahasa Prancisnya besar ya. Giant kalau bahasa Prancisnya. Désolé bahasa Inggrisnya. Ini cara membacanya itu bukan gian, bukan, tapi Jeang. Ya. Jeang. Itu cara membacanya ya. Oke. Nah, misalnya ada akhiran ENT. Akhiran ENT ini ya. Dan ENT ini tidak dibaca ya. Kenapa tidak dibaca? Bukan ong. Ini berlaku jika ini merupakan sebuah ini ya, setelah proses bukan pengimbuhan, mengalami disulit. Oke, mengalami perubahan karena kata kerja ya, karena nanti kita baca tentang kata kerja untuk present ya, berubah sesuai dengan subjek. Biasanya untuk subjek mereka itu biasanya akhirannya ENT. Jadi ENT ini tidak dibaca untuk khusus untuk kondisi seperti itu ya. Contohnya di situ ada kata kerja parle, artinya berbicara. Ini bacanya bukan parlong, tapi parle aja ya. Jadi ENT-nya itu tidak dibaca ya. Terus selanjutnya ada huruf C dan huruf H. Bacanya itu sh ya. Sh, sh, sh. Jadi kayak sh. Huruf C bertemu atau huruf C, sh. Contohnya di sini adalah ya. Contohnya di sini ada kemeja. Kemeja itu bahasa Prancisnya chemise. Sebenarnya chemise ya. Chemise. Di sini juga huruf I dan huruf S. Kalau ketemu itu bacanya is ya. Is gitu. Ataupun huruf E dengan S bisa juga as, tapi kalau itu berlaku bukan akhiran ya. Untuk itu aja sih, huruf I dan huruf E ya. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu? Saya mau tanya untuk si C itu kan ada si dicoret atas itu ada ST, sorry, CEST. Oh, itu Ses- nanti. Oh yang sebentar saya ini ya. CE Iya. CS sesi ya, nggak tahu itu. Atau yang ini. Ya. Tadi yang saya dengar. Iya, atas ses. Nah, jadi di sini tuh ya. Jadi di sini tuh CEST ini berasal dari kata se dan huruf EST. Ya. Se itu ini kalau dekat itu adalah ya. Ya, jadi ini adalah kata kerja, ini kata kerja adalah ya to be. Dan ini harus hafal BTW nanti ya. Oke, seperti itu. Bagaimana, sudah jelas? Ya. Cara bacanya C ya. Bukan se tapi C ya. C. Ya, gitu. Kenapa di sini ada apostrof ya, koma atas itu kenapa ya, biar nggak boros aja, jadi se s gitu. Jadi mereka biasanya kalau ada dari aslinya nih, dari sebelum penyingkatan itu ada huruf A, huruf I, huruf U, huruf E, huruf O, misalnya kayak huruf A ketemu huruf A bisa disingkat, terus E dengan E dengan I, O dengan O, E dengan E, seperti kasus ini, terus U dengan U sih jarang sih ya, cuman A untuk huruf A, huruf E, huruf I, dan huruf O. U itu jarang. Cuman yang lebih sering tuh A, huruf E gitu. Seperti itu, bagaimana, sudah menjawab? Merci. Oui,
Merci de rien. Kak Oke, Radit, ada tadi ada yang pertanyaan. menanyakan. Bagaimana? Apakah yang menyebabkan akhiran ENT tidak dibaca? Kondisi apa? Ya, oh iya. Proses no ya, saya baru ingat namanya proses konjugasi. Jadi proses konjugasi inilah yang menyebabkan si airan ENT ini tidak dibaca. Hanya untuk proses konjugasi, tapi selain konjugasi itu baru dibolehin. Tuh, seperti itu. Tapi tergantung kalau misalnya di akhir bacanya meng karena en kan, bacanya eng gitu. Karena nanti huruf S, huruf T, huruf E, huruf P, huruf X, huruf D, 6 huruf itu, kalau di awal jangan pernah disebutkan, dieja, atau dibacakan. Nanti saya kasih contoh. Nah, sebelum ini ada yang tanyakan? Unik ya. Iya, unik sekali. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Oh, baik. Kami sama itu. Oke, karena tidak ada, kita lanjut. Nah, oke kita lanjut. Nah, selanjutnya ada huruf SS. Yang ini bukan huruf S dengan S, tapi huruf SS. Bertemu dengan A, I, U, E, O. Atau huruf H, ya, voyel. Atau huruf I. Oh, huruf D sudah, huruf I. Nah, itu bacanya S. Contohnya adalah seperti ini. Di situ ada kaos kaki, bahasa Prancis adalah chaussette. Désolé. Chaussette. Nah, ini bacanya adalah chaussette. Chaussette. Itu adalah kaos kaki. Nah, selanjutnya ada huruf LL. Bapak kurang. Huruf LL dan bertemu dengan huruf voyel yaitu A, I, U, E, U. Bisa L double, bisa Y. Ya. Contohnya untuk membedakannya gimana ya? Di situ ada contohnya ada bel dan ada ore. Bel itu cantik, ore itu telinga, tapi satu biji ya. Yang satu telinga ini namanya ore. Nah, untuk membedakan yang ini cara bacanya adalah bel. Ya. Yang ini bacanya adalah ore. Nah, yang membedakan untuk penggunaan LL ini kapan baca L, kapan dibaca Y, itu cara membaca. Untuk membedakannya kalau misalnya Y itu adalah semua benda, rata-rata ya nih, bukan semuanya. Désolé, rata-rata yang maskulang ya, benda atau yang bergender maskulang, ya, itu biasanya Y. Kalau yang bergendernya feminan atau plural biasanya itu L. Itu cara membedakannya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Kita ke selanjutnya yaitu jika huruf G dan huruf N bertemu. Nah, ini bacanya ny ya, NY, ny. Dan contohnya adalah bahasa Perancisnya imut atau lucu. Yaitu bahasa Perancisnya itu bacanya mignon. Bukan monyong ya, tapi mignon. Ya. Bacanya itu adalah mignon. Itu bahasa Perancisnya lucu. Nah, huruf H, terus selanjutnya ada huruf voyel atau konsonan. Intinya kalau ada huruf H di awal nih, kondisinya misalnya di awal ataupun di tengah, ya, ataupun di akhir juga, ya, itu hanya itu jangan dibaca. Contohnya itu ada hotel, yang bahasa Prancisnya kan, désolé. Di situ ada aksen. Nanti kita belajar tentang aksen. Ini bacanya itu adalah hotel, bukan hotel ya, hotel. Terus misalnya ada voyel sama konsonan dan ini kondisinya di akhir ya. Misalnya di huruf akhir itu ada S, T, E, P, X, D. Ya huruf S, huruf T, huruf E, huruf P, huruf X, huruf D. Itu S, T, E, P, X, D-nya jangan ikut dieja juga, ikut mengalami dibaca juga ya. Contohnya di situ ada, di sini bisa nih. Ini bel. Kenapa bacanya bel bukan bele? Ini kenapa ori bukan oreye gitu. Kenapa? Karena huruf S, T, E, P, X, D itu jangan pernah dibaca. Contoh lainnya adalah ini bebek. Bebek itu bahasa Prancisnya canard. Ya, canard. Nah, cara bacanya itu bukan canard, ada de-nya, tapi canard. Ya, canard. Oke, ada yang ingin tanyakan? BTW teman-teman sambil minum-minum boleh banget loh. Sambil Iya, minum juga boleh banget. Bikin ini ya, nggak susah. Ada yang ingin tanyakan dulu?
Oke, mungkin Kak Radit boleh diulangi cara baca di halaman ini. Oke, dari awal dulu dari sebelah tadi ya, karena masih nyambung. Oke, yang pertama ini adalah ka, ku, ko, terus ini x ya x kayak x gitu. Ini si, se, ini ji, je, ini she, ka, ku, ko, x, si, se, ji, je, ini she. Lanjutnya ini S, ini L, bisa Y, bisa N, S, E, Y, N, ya, S, L, Y, N, ya. Ada yang tanyakan dulu? Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan? Aduh, kaki saya kesemutan. Ada yang tanyakan dulu, teman-teman? Tidak ada? Oke, kita Belum lanjut. ada.